Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Hari ini kita belajar IPS tentang interaksi sosial. Kita semua tahu bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling berhubungan dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain. Orang lain juga begitu, dia juga butuh dengan yang lainnya. Walaupun kita kaya, walaupun kita mempunyai banyak uang, mempunyai banyak harta, pasti kita butuh orang lain. Dengan demikian, kita harus berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat dengan cara berbicara dengan anggota masyarakat, bekerja sama dengan mereka dengan mencapai tujuan tertentu. Dan itu sudah dinamakan dengan proses interaksi sosial. Jadi dengan penjelasan di atas bisa kita simpulkan, pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dari definisi di atas, bisa Ibu contohkan antara individu dan individu. Adanya seorang anak bersalaman dengan seorang guru. Itu contoh individu dan individu. Kemudian ada lagi, seorang anak bersalaman dengan beberapa orang guru. Itu contoh interaksi individu dengan kelompok. Ada lagi, sekelompok anak bersalaman dengan sekelompok guru, atau beberapa anak bersalaman dengan beberapa guru. Itu sudah dikatakan dengan interaksi antar kelompok dengan kelompok. Jadi dengan penjelasan atau contoh di atas, mudah-mudahan Anda Ibu semua mengerti tentang interaksi sosial. Sekarang kita masuk lagi syarat-syarat dari interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial itu terjadi kalau ada respon. Dan kontak sosial itu juga terbagi dua. Yang pertama, kontak sosial secara langsung atau primer. Kontak sosial secara langsung ini bisa kita contohkan. Misalnya kita bertanya kepada guru dan guru menjawabnya. Itu adalah kontak sosial secara langsung. Yang kontak sosial yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contohnya, itu melalui SMS, telepon, chatting. Itu adalah kontak sosial tidak langsung. Sekarang kita masuk lagi syarat interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Syarat interaksi yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, kita bertanya kepada guru dan guru itu menjawab. Itu adalah kontak sosial secara komunikasi secara langsung. Satu lagi, kita bertanya kepada guru melalui SMS atau WA, seperti yang kita alami sekarang ini. Itu adalah komunikasi secara tidak langsung melalui perantara. Jadi sudah ada dua syarat interaksi sosial. Kalau interaksi sosial itu tidak ada salah satunya, syarat salah satunya, tidak akan terjadi interaksi sosial kita. Jadi keduanya harus ada, kontak sosial dan komunikasi. Kalau ada keduanya, itu sudah dinamakan dengan interaksi sosial. Kemudian kita lanjut lagi tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Berarti interaksi sosial itu terjadi kalau ada 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang itu tidak dikatakan interaksi sosial. Jadi pelakunya 2 orang atau lebih. Ciri yang kedua, adanya respon atau timbal balik.
Kalau kita bertanya dijawab oleh orang, itu udah direspon nih. Ada timbal baliknya, satu dengan satu lagi. Ciri yang ketiga, itu komunikasi. Komunikasi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian, ciri yang keempat atau yang terakhir, itu adalah tujuan. Jadi kita melakukan satu pekerjaan itu ada tujuannya. Jadi seperti sekarang ini, kita belajar pasti ada tujuannya. Kita bertanya pada seseorang, ada tujuan kita bertanya. Jadi ciri yang terakhir dari interaksi sosial itu ada tujuan kita yang akan dicapai. Jadi sudah ada tadi yang kita pelajari Anda semua tentang pengertian interaksi sosial, tentang syarat-syarat interaksi sosial, dan terakhir adalah tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi sudah ada 3 bagian Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu itu Anda semua mengerti dan paham. Dan Ibu cukupkan dulu sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.